Penonton malam ini agenda diteruskan. Saudara, sekarang ini penonton semua dah bertukar. Pembeli CD, peminat muzik semua dah bertukar. Jadi sebenarnya apakah yang awak semua mahu? Artis yang bagaimana? Muzik yang bagaimana? Kita dengar sekarang. Seseorang artis tu mesti ada segalanya, package. Bagi saya, looks tak important. Tapi kita nak kena ada talent. Seleksi muzik yang lebih saya mahu mendengar dari artis-artis sekarang ialah yang berjenis pop ataupun R&B, dan mereka seharusnya mengikut trend terkini dalam muzik. Industri muzik di Singapura ni dipenuhi oleh ramai artis-artis lelaki. So saya berharap artis-artis wanita boleh menunjukkan bakat-bakat mereka satu hari nanti. Dalam Singapura ni ramai bakat-bakat lokal artis, cuma mereka tidak diuruskan dengan baik. Genre itu datang pada tempat kedua untuk seorang artis, kerana pada saya daya tarikan umum ialah paling important dalam faktor seorang artis. Penonton dan hormati sekalian, kita tahu market di luarlah akan menentukan kejayaan seseorang artis itu. Tetapi kalau artis itu dah punya bakat yang besar, passion yang melimpah-limpah, tapi tak top juga, apa salahnya? Mungkin para penilai kita akan memberikan jawapan ataupun menunjukkan jalan. Malam ini, Hazrul Nizam dan Eka Marina akan bersama kita. Mereka ni memang berbakat besar. Awak suka Eka? Awak suka Hazrul? Baiklah, sebelum mereka membuat persembahan dan bersinar di Pop Agenda, kami ada seorang teman saya, seorang star di Indonesia, the multi-talented Shanti. Cintaku, inginku menolak dirimu, tapi terlanjur ku juga suka padamu. Kau penggoda cinta, ku mau dirimu, hanya aku tak bisa bersama kamu. Kau jamah jiwaku, Singapore, make some noise, come on! Ingin kamu menggoda, kau penggoda cinta. Ku ingin kamu menggoda, kau penggoda cinta. Kau menggoda cinta, ku mau dirimu, hanya aku tak bisa bersama kamu. Menggoda cinta, ku mau dirimu, hanya aku tak bisa bersama kamu. Marilah kita berbual bersama Shanti. Kak Shanti, Najib. apa kabar? Apa kabar?
Masih tetap eksis ya? Iya, tetap perutnya jaga juga. Kamu tadi capek joget? Enggak dong, udah kerjaan sehari-hari. Cari uangnya dari situ. Oke, macam bagus bagoyang. Bagoyang. Oh, bukan nyari penyanyi dangdut sekarang ya? Jangan dong. Tidak, jangan dong. Ke arah India. Ada nuansa Indianya tapi tetap di pop. Sekarang di Pop Bejandanan kita bicara tentang Asia. Tentang Malaysia dan Singapura. Gitu. Jadi di Asia ini, di Singapura, mungkin di Malaysia, di Indonesia, siapa yang kamu kagumi dan kenapa? Kok kenapa gitu sih? Mau bilang Krisdayanti tapi nggak enak. Nggak apa lah. Yang di tengah. Dan kalau kita di Singapura ini, kita selalu mau tahu apa yang berlaku di Indonesia mungkin. Apa yang berlaku di Malaysia. We are very interested apa yang berlaku di sana. Tapi saya mau tahu juga, adakah orang Indonesia itu interested dengan negara kita? Apa yang kamu tahu tentang dunia hiburan Singapura? Yang jelas bukan Merlion ya? Ya, bukan. 2 kata, Najib Ali. Tidak. Soalnya every time I come to Singapore, it's always audio invitation ya. But to be honest, to be frank, mungkin dari segi size atau scale, Singapura lebih kecil daripada Indonesia dan Malaysia ya. Tapi saya kan pernah jadi MC di Anugerah Planet Music yang ada performer dari Singapura. Itu kalau dari segi suara tidak dikalahkan juga. Jadi tetap untuk talent-talenta dari Singapura. Oke, bagus. Terima kasih. Tetap bagus. Siapa nama mereka? Tahu nggak? Hazrul Nizam. Hazrul Nizam. Bagus kamu. Tahu dong. Kamu sudah pastinya di Indonesia banyak artis baru, artis lama. Sudah pasti ada perasaan cemburu mungkin. Perasaan iri hati. Kalau perasaan tersebut, perasaan cemburu, iri hati itu tercetus mungkin, timbul. Kalau cemburu mesti begini ya? Begini. Tercetus begini? Karena saya nggak ada gitu ya, begini aja kan. Ya, jadi kalau perasaan itu tercetus, timbul dalam perasaan kamu, apa yang kamu lakukan? Jujur aja pasti itu ada. Apalagi misalnya kita sedang tidak produktif ya Mas Anang ya. Misalnya nih lagi nggak produktif, lagi nggak buat album, tiba-tiba ini penyanyi-penyanyi baru keluar semua nih. With new songs, with new look, with new album. Of course we get jealous ya. But I try to turn that jealousy into a positive energy. Jadinya bikin, if they can do that good, if they can be that good, then I have to be better. Kayak gitu. Jadi persaingannya persaingan sehat. Oke, terima kasih. Saya sebenarnya mau dengar sekali kritikan seorang Indonesia kepada seorang Indonesia. Apa sesuatu yang bisa kita lihat di Shanti, yang bisa artis-artis di Singapura melihat dan mencontohi mungkin? Ini boleh aku bilang nggak bahwa single pertama saya? Ya. My very first song in the music industry that got me signed to Warner Music is Anang from Anang. Wow. So I owe him my whole career. Silakan Anang, bagaimana? Apa satu yang harus dicontohi? Boleh dicontohi? Ya, Shanti, saya ingat bahwa waktu dia masih jadi presenter di VJ ya, VJ MTV ya. Dia udah saya tawarin nyanyi, dia mau. Pada saat saya bilang, kalau kamu harus serius nyanyi, bahwa kamu harus memilih salah satu. Atau jadi presenter, atau jadi penyanyi. Karena nanti akan rancu. Orang akan melihatnya bingung. Sosok dia akan ada di mana. Dia berani meninggalkan itu. Itu yang saya salut dari dia. Sementara lagi Hazrul Nizam dan Eka Marina akan menunjukkan kita atau membuat persembahan yang mungkin kita lihat mereka bisa bertahan ataupun boleh bertahan di arena musik dan juga serantau. Jangan ke mana, karena Pop Agenda akan teruskan. Dengar Pop Agenda tuh pertama kali agak suspek, nervous, tapi bagus. Jadi kita lebih mengerti dan kita bisa tahu secara terbuka apa menurut mereka dan siapa menurut mereka Eka Marina. Hazrul bila nak buat persembahan ni macam rasa seram sejuk sikit lah. Tak tahu apa diorang akan kata, bagus ke tak bagus ke. Kalau tak bagus pun Hazrul harap it will be a constructive criticism rather than just being frank and tak beralas berkata. Welcome back to Pop Agenda dan marilah sekarang kita berbual pasal penilai-penilai kita. Pertama pertemuan sekalian, penilai dari Malaysia, seorang yang telah menceburkan diri lebih 18 tahun bersama sebuah kumpulan rap Kiaryu, tapi kini penyusun, komposer dan karyawan muzik yang passionate, Adri. Dari Indonesia kami ada seorang artis, komposer dan penyusun lagu yang
kaya penjiwaan pada setiap karya beliau. Anang Hermansyah. Dan seorang wartawan untuk berita harian yang amat disegani ramai, Hanim Muhammad Saleh. Dan kepada Adri dan Mas Anang, sebentar lagi Anda akan dipersembahkan 2 artis Singapura dan saya rasa artis ini adalah yang paling mungkin di antara yang terbaik di Singapura. Umur mereka sekarang sudah 30 tahun nampaknya. Apakah itu menjadi penghalang untuk terus maju, Adri? Untuk bermula mungkin faktor umur tu menjejaskan peluang mereka di pesada pop. Kerana pesada pop harus sedar kebanyakan peminat adalah golongan remaja. Tapi kualiti tetap kualiti. Jadi saya pegang pada kata-kata Najib tadi lah. Kita tengok if ini yang terbaik yang ada di Singapura. Saya nak tengok apa yang terbaik. Betul sekali dan saya harap anda berdua akan melihat diamond daripada artis ini. Sudah 8 tahun di Singapura, berkarya, mencuba nasib dan telah dikenali ramai. Inilah dia, Eka Marina. Saya ingin jadi seniman yang berotak dan juga berjiwa bisnis yang tinggi. Kalau saya bilang saya mau jadi Krisdayanti atau Siti Nurhaliza atau siapapun yang lebih besar, saya akan selalu jadi nomor 2. Tetapi saya ingin menjadi sesuatu yang selama ini di market itu belum ada. Saya tengah mencari fokus market yang lebih sesuai untuk saya. Jadi saya lebih boleh untuk mempertingkatkan diri saya ke arah sana. Ke gurun engkau ikut, ke kutub engkau turut, bersama sehidup semati. Demikian kau ucapkan janji. Menangis kita berdua, tertawa bersama. Tapi kini apa yang terjadi? Segalanya kau tak peduli lagi. Dan yang lebih menghancurkan kalbu, kau bercumbu di depanku. Ya Tuhan, tunjukkanlah dosa dan salahku. Mudahnya dia buat janji, semudah dia ingkar janji. Oh, alangkah kejamnya cinta. Oh, alangkah pedihnya. Cakaplah. Eka, let's go. Eka, penonton sekalian, Eka Marina. Eka Marina sebenarnya saya kenal dia dulu daripada Asia Bagus, bukan begitu? Yeah. Dan saat itu saya di Indonesia, dia juga di Indonesia. Dan tiba-tiba kamu di Singapura, saya terperanjat. Kenapa di sini? Kenapa kamu di sini? Kenapa tidak sekarang kamu terus ke Indonesia untuk mencari
nafkah atau mencari makan yang seterusnya. Itu permasalahannya. Jadi permasalahannya saya sangkut di Singapura. Itu salahnya sebetulnya. Adakah karena keluarga, karena Iya, perkawinan? karena sebetulnya salahin orang yang ngajak saya ke Singapura dulu lah, gitu ya. Kalau suami cakap, Ya. Eka, pergilah. Go ahead Indonesia, tinggalkan saya sebentar untuk teruskan perjuangan kamu dalam bidang nyanyian ini. Kamu akan teruskan? Sure, yes. Iya, kamu. Karena suami saya sebenarnya sangat mendukung sekali. Dia yang suruh saya sebetulnya kamu betul-betul harus pergi coba. Walaupun gagal minimal kamu udah coba gitu. Oke. Kalau diberikan peluang kemasan oleh kedua orang penerbit ini, apa sebenarnya yang kamu ingin lakukan di negara yang lain? Mimpi saya adalah menjadi terkenal di negara saya sendiri sebetulnya. Gitu. Okay. Cuma karena selama ini ya itu tadi gitu jalan hidup yang membawa saya ke sini dan 7 tahun juga saya di industri musik Singapura. Ya kadang-kadang tekilan kalau tengok macam Indonesia punya market dan you know that kind of stuff, but tapi kami belum ada lagi kearahan. Iya, saya belum tahu dari mana memulainya karena saya hilang kontak dengan Indonesia punya musician and all that. Mungkin hari ini akan bertukar. Amin. Mari kita dengar sekarang kritik-kritik daripada penilai kita. Edri, silakan. Nak tahu mana yang best dulu ke yang tak best? Saya rasa yang buruk dulu gitu ya. Saya lebih suka jadi realistis. Jadi nanti yang tapi saya rasa apa yang harus dikatakan lah. Ya. Kamu merupakan seorang penyanyi yang cukup baik. Dari segi vokal tak perlu dipertikaikan. Saya rasa antara yang terbaik malah mungkin ada yang lebih baik daripada yang profesional di luar sana lah. Tapi rancangan ini lebih mementingkan apa kita boleh perbaiki. Jadi saya akan menceritakan yang tak begitu best untuk pop market. Saya dengar lagu tadi memang kejam sebenarnya. Kejam kerana yang penentunya ialah dari 14 tahun hingga 17 tahun yang pendengarnya. Jadi mungkin kamu susah untuk relate kepada mereka, kehidupan mereka. Jadi, melainkan kamu membawakan satu yang keremajaan yang lebih. Mungkin itu kelainan tak boleh cakap itu. Sakit. Berkelainan. Keunikan diri kamu. Tapi saya rasa tak perlu kamu ubahkan kamu punya bakat lebih kepada konsep sebegitu. Tapi hakikatnya kadang-kadang kalau izinkan saya quotekan sikit, it's like there's more to life than just being a pop artist. So maybe you're happy dekat Singapore ni being a singer, entertainer for live shows, then keep up with that. Okey. Dianya memang sudah banyak buat persembahan, tapi kalau tadi katakan kalau dari segi Indonesia, Mas, bagaimana nih? Bagaimana yang harus difikirkan? Sebenarnya buat siapa namanya? Eka. Ya. Di Indonesia tempatnya banyak, ya. Dia nggak bisa di industri yang musik pop sekarang. Memang musik pop sekarang yang meraja adalah musik anak muda, gitu di Indonesia. Karena digitalisasi naik, ini berhubungan dengan telekomunikasi lebih anak muda memang. Nah, memang di situ kamu akan mengalami kendala. Kalau aku melihat, aku harus bilang bahwa saingan kamu kalau di Indonesia dengan anak-anak muda sekarang dengan kemampuan yang ada di Indonesia, memang kamu akan mengalami kendala yang cukup berat untuk berperang dengan mereka. Kalau ngomong faktor umur. Kalau kemampuan kamu, aku bilang kemampuan kamu ya bagus bernyanyi. Bagus bernyanyi. Karena interpretasinya, kalau aku lihat di live show ini, kamu meyakinkan penonton hari ini dengan cara kamu hari ini, oke. Apapun yang sudah kamu lakukan hari ini, meskipun kamu hanya mungkin bernyanyi bukan di kaset atau di CD, udah itu adalah hal yang cukup bagus dengan kemampuan kamu hari ini. Kalau aku bilang stay di situ aja. Karena perjuangan kamu bukan tidak bisa, kamu bisa, tapi butuh courage yang kuat, sangat berat perjuangannya, sangat berat. Oke, terima kasih Anang. Tapi perjuangannya sudah jauh mungkin, Hanim. Jadi kalau di Singapura saja mungkin kamu telah lihat perkembangannya. Ke arah mana lagi yang harus dituju oleh Eka Marina, you rasa? Okay, first of all, Najib, saya lihat Eka, kita orang Singapura bangga menerima Eka sebagai sebahagian daripada kita. Sayangnya Eka bermula dengan langkah yang salah, kan? Dengan bermacam liku kehidupan yang dia perlu lalui, pengurusan yang lemah. Jadi saya rasa banyak perkara yang tidak adil telah berlaku pada diri Eka. Apa yang Eka perlukan sekarang ialah material yang bagus-bagus,
concentrate on being a performer, classic singer. Itu saja yang kita perlukan daripada Eka. Okey. Mungkin kamu hari ini akan cari-cari, mungkin bertemu sesuatu yang akan kamu ilhamkan, lakukan ya. Dan apakah nasib penyanyi kita seterusnya? Sudah lama juga di dunia hiburan, umurnya 30 tahun. Kemanakah arah yang boleh dituju oleh Hazrul Nizam? Hazrul masih tetap inginkan kerjaya sebagai seorang penyanyi pasal minat yang mendalam. Hazrul memang minat sangat nyanyi dan Hazrul rasa every time Hazrul kena keep improving myself. Macam pekerjaan lain juga. Banyak ups and down, banyak obstacles. Dalam bidang nyanyian ni kita harus ada sikap tidak putus asa. Pasal kalau kita ada minat yang mendalam tapi senang putus asa, kita takkan mencapai jauh lah. Rupa segala cinta yang ku dahaga, kehadiran dirimu menyinari mekar semula hatiku. Kaulah segalanya yang menyinar hidupku, kasih hanya satunya yang ku cintai. Hulur tanganmu kasih, sambut cintaku. Seorang diri tak sanggup lagi dilukai. No, maafkan aku jika salahku, peristiwa yang pernah ku alami dulu. Aku tahu betapa pahitmu menerima sejarah hidupku. Kaulah segalanya yang menyinar hidupku, kasih hanya satunya yang ku cintai. Sambutlah cintaku, jangan kau pergi dari sisiku. Cintaku padamu ikhlas sejati. Cintaku padamu ikhlas sejati. Pesta! Suka tak? Aha! Woo! Oh! Pergi, sini. Lagi sekali, pergi. 1, 2, 3. Penonton sekalian, Hazrul Nizam.
Wah, dah lama saya terdengar suara awak. Lama sekali. Dah berapa kali tu nyanyi lagu tu Tak tahu lah, tak terkira anda lagu paling lagu berantu lah rasa. Dan anda sekarang menyanyi sebagai full time. Full time. Di Singapura ni mungkin anda kongsi sikit. Anda selain daripada menyanyi di TV, di mana lagi yang anda buat persembahan? Adakah ia lukratif? So far alhamdulillah. Selain menyanyi secara solo, Hazrul juga dengan kugiran a cappella Vocaluptuous. So banyak undangan-undangan mainstream English dan dengan Vocaluptuous Hazrul dapat perform di luar negara, di Jepun, di Melbourne. So okeylah alhamdulillah lah. Lagu English sebenarnya? Lagu English. Kalau Melayu tak ada lah. Lagu Melayu tak ada. Diorang tak nak. Mungkin kena tukar kaulah segalanya jadi kaulah serigalaku kan. Mungkin boleh lah. Dan kalau kita lihat sekarang di TV-TV banyak penyanyi muda di alumni anugerah segalanya muda-muda. Apakah perasaan anda terancam? Apa yang fikiran anda? Saya rasa setiap individu ada keunikannya sendiri. So untuk diri Hazrul saya tak terasa terancam ke apalah. Dan saya rasa yang semua penyanyi-penyanyi yang lain juga tak harus rasa terancam kerana mereka ada keunikan sendiri, suara tersendiri. So dari situ kita lebih meriahkan lagi dunia seni kita ini. Wah, jawapan yang terbaik semua budak-budak ni semua Belajar di mana dapatnya. Dan saya mengundang anda di sini kerana saya nak memberikan peluang untuk anda, ruang untuk anda dikenalkan oleh penerbit kita. Kalau diberikan peluang, apakah sebenarnya anda inginkan untuk anda terus maju atau menembusi pasaran yang ada sekarang ini? Of course, kalau diberi peluang, Hazrul ingin menembusi type bagaimana, konsep bagaimana, arah yang bagaimana? Hazrul ni seorang yang jiwang sikitlah. So Hazrul memang lebih minat membawakan lagu-lagu ballad dan of course Hazrul started dengan a bit of R&B. So sekarang ni dah tua lah orang kata So sedikit going into swing, jazz, itulah. Okey, apakah itu yang akan kita lihat sekarang? Anang bagaimana kritiknya? Kalau aku ngomong suara, aku nggak akan komentar suara kamu. Kamu tinggal nyari lagu yang bagus maybe. Tapi kadang orang datang nonton konser, orang mau beli sebuah karya ingin whole package. Bahwa dia harus mengagumi banyak hal. Penampilan, punya karakter, punya style lah. Ini yang memang mungkin buat saya Azrul harus lebih mendalamin. Kalau mau ke mainstream musik, ya kalau memang itu menjadi pilihan sebenarnya tidak masalah juga. Cuman kalau aku bilang kalau kamu akan masuk ke pop industri yang mainstream, yang mass product hari ini, aku cuma sarankan benar-benar look kamu rombak. Okey, terima kasih. Terima kasih. Adri, arah yang mana pula? Bagaimana ketika anda? Is that your style all the while or have you been somebody else? It has been lah. Sejak dari mula memang arah Hazrul memang Hazrul meminati lagu R&B. Cuma sekarang lebih kepada klasik in terms of swing and jazz. Pandangan saya terus terang, I have no issues dengan you punya nyanyian. But the star quality in you to be a pop star itu mungkin tak begitu menonjol lah. Jadi mungkin kerana you think that talent will take you somewhere. But in the pop industry, it's just not about the talent. Maybe I will tell you now the reality because I've been in the same situation like you. Mana-mana KRU pergi, people always go for Yusri. Because he's the better looking one. Unfortunately or fortunately for us. Okay? Yeah? If I'm as good as looking as him, and I think I'll take his place lah kan. But doesn't stop me and the other brother Norman to have a successful career with our own path. Let's face the reality. You dah ada rezeki you dekat somewhere. Just hold on to that and probably maximizekan rezeki dekat situ. Wah. Tapi bagi saya di Singapura ni anda kurang juga penampilannya, bukan katanya mungkin exposure, mungkin kemunculan. Adakah benar kalau saya katakan exposure Hazrul di dunia pesada Singapura saja belum cukup? Bagaimana? Itulah masalahnya Najib. Si Hazrul ni 7 tahun lalu bila lagu dia dah top naik, pop stop, tu dia hilang. Masalah Hazrul ni dia menghilangkan diri bukan kerana dia tak dapat pendedahan banyak. Dia sendiri yang menghilangkan diri kerana saya rasa mungkin ada kepentingan-kepentingan lain yang dia cari. Seperti yang dia kata tadi, dia menyertai kumpulan kapela lah. Dan baru-baru ni saya lihat dia jadi backup singer Anita Sarawak lah. Saya apa Hazrul buat ni kat sini? Kita dah angkat dia sebagai seorang penyanyi yang sangat berkaliber dengan suara. Kalau Hazrul is equivalent to powerhouse kan, suara.
Tapi dia sendiri yang menghilangkan diri sendiri sebenarnya. Bukan kerana peluang tu tak ada. Saya rasa orang sangat nak memberikan Hazrul peluang. Tapi kerana mungkin you lebih mengejarkan faktor-faktor kewangan, nak mantapkan kewangan misalnya kan? Betul? Jadi, so you have to choose lah which one you want. Faktor ni ke ataupun kalau you nak ke depan, dan you harus lebih memasyarakatkan diri you sebagai seorang penyanyi. Tepuk dada, tanya selera. Baiklah, sebentar lagi anda akan menyanyi sebuah lagu yang sangat-sangat pop. Walaupun dia kata awak tidak pop, tapi sebentar lagi anda akan jadi satu lagu yang sangat-sangat pop. Apakah lagu itu? Jangan ke mana, kerana Pop Agenda akan diteruskan. Pop Agenda kembali lagi. Saat tadi kamu sudah mendengar persembahan daripada Hazrul Nizam dengan Eka Marina, bagaimana? Sebelum menyanyikan lagu-lagu kamu itu. Suaranya dahsyat. Suaranya dahsyat ya. Mungkin saya tadi ada komentar daripada Edri dan Anang tentang mungkin mereka tuh stereotip, mungkin dianya si Hazrul tidak bisa ke pop. Apakah benar gitu? Tiga-tiganya tadi begitu saya dengarkan betul semua ya. Apa yang diucapkan memang berasal dari orang-orang yang berpengalaman di industri gitu. Cuman kalau misalnya dulu waktu saya keluarin album pertama, saya dengerin orang-orang yang bilang Shanti jangan nyanyi, mungkin sampai sekarang nggak ada album kelima gitu. Jadi mungkin kalau memang dari Hazrulnya masih pengen niat nyanyi ya he should go and go after it. Tapi benar-benar harus 100%, jangan ngilang lagi dulu gitu. Karena masa di dunia industri ini ada masa kadaluarsanya. Gitu aja. But don't let people say no. Macam gaib try gitu ya. lagi. Hilang-hilang gitu ya. Baiklah, sekarang mereka akan menyanyikan lagu Hanya Memuji. Yeay! Terimalah sekarang Hairul Nizam dan Eka Marina. Rasa lagu ni rancak dan very energetic, so kita nak. Karena orang-orang tahu Eka Marina selalu menyanyikan lagu sedih merintih dan sama dengan Hazrul pun. Dan Hazrul Nizam pun macam kesian ditinggal laki, ditinggal matahari semuanya. So here we are. Kita mencoba untuk bergembira hari ini. Betul. Sejenak dagu pun terpana melihat dia di depanku. Dia menjerat hatiku, menatapku tajam. Hazrul
Najib. Kamu happy banget? Happy. Oke, daripada yang telah dikritik oleh kamu tadi, apa yang kamu ambil? Memang faktor umur, apalagi kalau untuk perempuan, saya rasa memang faktor utama lah. Oke. Tetapi entah ya, Amin, dengan sokongan dari suami saya yang kuat, mudah-mudahan saya bisa. Maksud saya, selama lagunya enak, marketingnya bagus, dan saya memiliki tim yang bagus, mudah-mudahan kalau orang lain bisa. Hazrul, tadi kritikan apa yang telah kamu ambil dari kritikan tersebut? Sama juga seperti Eka. Apa Hazrul kena tanya diri sendiri, apa yang Hazrul mahu. Dan seperti Shanti cakap, never say no. Always try it out first. Okey. Shanti, bagaimana nih? Bakat mereka memang bagus nih. Asik banget aransemennya juga aku nggak pernah kepikiran bisa jadi swing jazz gitu. Soalnya aku punya beberapa versi, ada club mixnya juga sama DJ gitu. Tapi I have never thought bisa di aransemen kayak gini. Jadi perpaduannya asik banget tadi, feel-nya asik banget. Iya. Kalau penyanyinya sudah asik banget, bagus lah tuh. Ya soalnya kalau aku mungkin nggak bisa nyanyi pirip-pirip, pirip-pirip. Nggak bisa. Ya, kamu bikin aja. Kayak hantu gitu. Bisa dong, lain, unik. Baiklah, sebelum saya menanyakan soalan Cik Pumas kepada dua penerbit kita, mungkin inilah saat-saat Hanim untuk bertanyakan soalan dan kita dengar apakah dan bagaimanakah mereka menjawab soalan-soalan anda. Silakan Hanim kepada Cik Kak kita. Eka, you merancang untuk merilis album di Indonesia kan, tak lama lagi. Okey, seandainya you di sana, tentu sekali ada soalan daripada media Indonesia kan nanti. Mungkin antara yang akan ditanyakan, Eka, apakah anda sudah tidak ada kepercayaan lagi di Singapura sampai anda mahu menghasilkan album dari Jakarta? Apakah anda tidak ada kepercayaan lagi di Singapura? No, bukan itu, tapi saya butuh challenge yang lebih dari itu, karena di Singapura sendiri saya rasa saya sudah cukup bersyukur dengan apa yang saya dapat sampai hari ini, dan juga sebagai orang Indonesia yang bisa diterima secara terbuka di negara orang gitu, di negara Singapura, saya rasa itu nilai plus saya untuk saya pulang ke kampung saya. Jadi saya udah bersyukur, alhamdulillah sekali. Jadi untuk di Singapura ini saya rasa saya udah rasa tak ada challenge lagi gitu untuk saya. Saya udah bersyukur dengan apa yang ada dan apa yang segala sesuatu yang diberikan, segala kesempatan yang diberikan oleh Surya dan lain sebagainya. Jadi saya pikir it's time for me to move on to the next level of my life lah. Oke. Dan Hazrul jaga jeng jeng jeng. Sama-sama 1, 2, 3. Jeng jeng jeng. Silakan soalannya. Hazrul, memandangkan you selalu tenggelam timbul. Saya nak tanya, apa sebenarnya yang Hazrul cari dalam dunia hiburan ni? Apa sebenarnya awak cari? Saya cari opportunity yang tepat lah, orang kata. Pasal not every opportunity memberi jalan yang Hazrul inginkan, orang kata. Of course, the passion, the minat yang mendalam tu senantiasa ada. Cuma the right opportunity belum terbuka lagi, orang kata. Okey. Silakan Hanim, komentar anda. Masih komentar pula. Komen anda. Eka, of course, jawapan yang ampuh, berkesan, menyentuh di hati. Okay, it can be a good story. Hazrul, not bad, tapi boleh elaborate lah tentang harapan-harapan yang you nak luahkan tu. Okey, terima kasih. Terima kasih, Hanim. Dan sebentar lagi kita akan bertanyakan, walaupun kita lihat ada kelemahan kepada dua ini, tapi mungkin mereka melihat juga peluang untuk anda berdua. Selepas ini, agenda akan diteruskan. Maukah anda bekerjasama dengan Marina dan juga Hazrul Nizam? Dia tinggal menunggu keseriusan dan fokus. You're not getting any younger as well. Satu, dua, tiga. Jeng, jeng, jeng. Wah. Baiklah, Anang dan juga Edri, sudah pastinya anda tadi dengan komentar anda, saya lihat anda telah melihat kelemahan dan juga perkara yang tidak boleh tukar oleh dua penyanyi ini. Tapi mungkin di sini juga anda telah melihat peluang yang kemasan untuk bekerjasama dengan kedua-dua artis kita.
Dan soalan saya seperti biasa, maukah anda melihat akan peluang ini untuk bekerjasama dengan penyanyi tanah air kita, Eka Marina dan juga Hazrul Nizam? Adri. Sebagai penyanyi, saya rasa kedua kamu sedar yang you're not getting any younger as well. Tapi apa yang saya boleh katakan, so to answer straight to Najib punya soalan tadi, it's a straight no lah, unfortunately, malangnya. Tapi saya nasihatkan supaya you tahu apa yang you boleh buat. You know, like Hazrul, you know, if you can like start producing or for other artists, if you can write songs, or any of you pun boleh buat. You know, Babyface was never a successful singer when he was active. It was after kejayaan dia menerbitkan artis lain yang dia berjaya. Jadi sometimes, again, always believe, never say never, but kena logik. Harus ada logika dalam pemilihan kerjaya kamu lah. So I wish you to good luck. Yeah. Terima kasih. Anda bagaimana? Mungkin ada window, ada satu pintu yang terbuka kali? Tidak. Silakan Anda. Saya hanya bisa berdoa buat kalian berdua. Tapi kalau saya bilang, saya jelas bahwa di industri yang saya jalanin, bahwa dunia pop, industri, memang ini cukup riskan umur yang dilakukan. Tapi bukan tidak bisa, tapi bisa dilakukan juga. Dan saya cuma bilang bahwa usaha yang sudah dilakukan oleh Eka tinggal menunggu doanya saja. Kalau Hazrul, saya hanya melihat dia tinggal menunggu keseriusan dan fokus apa yang sebenarnya ingin kamu lakuin. Itu saja. Kalau saya sendiri, saya bilang no. Oke. Terima kasih, Anang. Dan saya harap kamu tidak manfaat dengan tujuan dan apa yang kita mahu di Pop Agenda untuk memberikan anda pendedahan dan ruang dan peluang. Dan mungkin anda berdua akan balik dengan kenangan manis mengenai mereka berdua dan mungkin anda fikirkan tentang mereka juga. Terima kasih di Pop Agenda. Sehingga ketemu lagi minggu hadapan. Terima kasih. Dan sekarang pemirsa, belum habis lagi, kita akan lihat performance yang terakhir dari teman saya yang manis itu, Shanti. Tepuk tangannya sedikit dong. Hari demi hari pun terus berlalu dalam rentangan waktu yang tak terasa. Dirimu masih ada di sisiku, temani diriku lalui waktuku dan kini cintamu pun masih biru. Tatapan matamu sehangat yang dulu, namun tiada kata yang terucap. Dirimu dan diriku Singapura. Oh kasih, jangan kau buat aku menunggu, selalu menunggu dan tak ingin penantianku ini bagaikan angin lalu. Oh kasih, jangan kau buat aku menunggu, selalu menunggu dan tak ingin penantianku ini bagaikan angin lalu. Oh kasih, 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 oh kasih. Okay, the difference is I rasa experience count lah. Jadi buat saya siapapun, I mean dari manapun, karena saya biasa nyanyi di depan presiden, even. Jadi untuk saya, ya saya just enjoy the performance dan lain sebagainya. Cuman kali ini mereka ada hak untuk memberi komen dan you know itu aja bedanya. Jadi tapi nggak terlalu signifikan ya, nggak terlalu hard on me lah. Menggurus hati tak lah. I think I don't take things too hard. Cuma like I said lah, macam Shanti cakap, never say never. Kalau dia cakap the pop scene is not for me, okay. If at least I try once. Kalau tak menjadi, then I move on. If I don't try, I won't know. Itu je lah.